Halo, di episode Potongan Sinema kali ini, saya akan membahas alur cerita film India berjudul Trap. Selamat menonton. Film India Trap ini merupakan film bertema bertahan hidup yang rilis di tahun 2016. Pemeran utama film ini cuma ada dua orang saja, yaitu Surya yang diperankan oleh Rajkumar Rao dan Nuri yang diperankan oleh Gitanjali Thapa. Surya jatuh cinta pada Nuri yang merupakan rekan sekantornya. Dari awal pendekatan, Nuri sudah mengatakan kalau dalam 2 bulan lagi dia akan menikah. Tapi Nuri ini kasih harapan buat Surya, sehingga pria itu tetap saja mendekatinya dan sampai mempacarinya. Hubungan mereka jadi semakin dekat, dan begitu juga hari pernikahan Nuri yang tinggal sehari lagi. Surya tahu kalau Nuri tak mencintai calon suaminya. Surya pun lalu bilang kalau dia ingin menikahi Nuri. Wanita itu mengatakan pernikahan mereka itu tak mungkin gak terjadi. Surya saja masih tinggal bersama temannya. Kalau mereka sudah menikah, kan gak mungkin lagi tinggal di situ. Agar dapat mewujudkan maksudnya menikah dengan Nuri, Surya berusaha mencari apartemen yang dapat dijangkau dengan kondisi keuangannya saat ini dan dapat tinggal bersama dengan Nuri. Mulailah ia berkeliling dari satu apartemen ke apartemen lainnya untuk mencari unit yang sesuai dengan kondisi keuangannya. Tapi, susah sekali mencari apartemen yang murah. Surya sudah minta tolong sama agen apartemen itu. Dia membutuhkan unit apartemen karena dia mau menikah. Agen itu menolak membantunya dengan bilang kalau nggak punya uang ya nggak usah menikah. Saat dia mencari apartemen, ada seorang pria yang memperhatikannya. Pria itu menawarkan tempat di sebuah apartemen yang tidak berpenghuni dan mengalami permasalahan dalam hak sewa tanah. Surya pun pergi bersama pria itu untuk melihat apartemennya. Apartemen kosong itu dijaga oleh seorang pria tua yang pendengarannya agak tuli. Apartemen itu sudah kosong selama 2 tahun. Calo itu bilang kalau dia dan teman-temannya sering nongkrong di apartemen itu. Air lancar di pagi hari dan listrik menyala selama 24 jam. Pas mau masuk ke unit apartemen, ternyata pintunya tak mudah dibuka. Apartemen itu ya sesuai dengan harganya yang murah. Jadi apartemen itu agak kotor tapi masih layak untuk ditempati. Saat dicek, listrik di apartemen itu ternyata mati. Tapi agen itu bilang kalau dia akan segera memperbaikinya. Balkon apartemen itu dilindungi dengan besi untuk mencegah orang bisa jatuh. Surya akhirnya mengambil apartemen itu. Saat dia datang, penjaga apartemen itu tak melihatnya. Surya pun mempersiapkan kamarnya agar dapat ditempati bersama Nuri. Saat mau tidur, Surya sudah mencas handphonenya. Tapi di pagi hari saat dia bangun, ternyata handphonenya tidak tercharger. Handphonenya pun lowbat dan mati. Dia pun menchargernya lagi. Pas dicek, air di apartemen itu ternyata mati, baik di wastafel ataupun di bak cuci piring. Surya pun terpaksa menggunakan air dalam kemasan botol untuk menggosok gigi. Surya sedang buru-buru sekali, karena dia hari ini akan menikah dengan Nuri. Karena buru-buru, jadilah dia teledor. Saat keluar dari apartemen, dia kelupaan membawa teleponnya. Dia pun masuk kembali ke apartemennya. Tapi, dia kelupaan mencabut kunci dari pintu apartemen yang sudah dibuka itu. Dan, karena angin, pintu apartemen itu pun tertutup. Petaka pun dimulai. Surya pun berusaha membuka pintu itu, tapi mau ditarik sampai ditendang-tendang, pintu itu tetap tak mau terbuka. Akhirnya, Surya menggunakan tang untuk membuka pintu itu. Tapi ternyata nggak ngefek juga. Pintu itu tetap tak terbuka. Surya mulai panik. Dia lalu berusaha menghubungi tukang kunci. Namun, handphone miliknya kehabisan baterai. Surya mencoba mencas handphonenya. Tetapi, listrik di apartemen itu mati. Surya berusaha membuka kembali pintu itu, tetapi dia justru mengalami luka di tangannya. Surya pun lalu mengobati luka di tangannya itu dengan seadanya saja. Ya, apartemen itu memang belum diisi apapun sama dia. Namanya juga baru pindah. Surya lalu berusaha berteriak minta tolong, tapi penjaga itu kan agak tuli, jadi dia tak bisa mendengarnya. Orang-orang di apartemen itu juga nggak ada, karena apartemen itu sudah lama kosong. Sial bangetlah Surya hari itu. Surya juga mencoba menggosokkan baterai handphonenya ke celana jeansnya agar ada energi listrik dan bisa membuat handphonenya nyala sebentar. Tapi ternyata cara itu gak berhasil. Dia kesal dan langsung membanting handphonenya. Dia juga mencoba menjemur baterai handphonenya. Tapi pas coba dinyalakan ternyata sama aja. Cara itu juga gagal.
kondisi Surya di apartemen juga makin parah karena dia tak punya persediaan air. Air di apartemen juga masih mati. Surya kembali mencoba berteriak minta bantuan, tapi sama seperti kemarin, tak ada juga yang mendengarnya. Dia juga kembali coba membongkar kunci apartemen. Hasilnya pun sama saja seperti kemarin. Surya juga berusaha membuang televisinya agar suara yang ditimbulkan dapat didengar oleh penjaga apartemen. Akan tetapi, pas dibuang, TV-nya tidak mencapai lantai bawah karena ada beranda apartemen yang menghalangi. Surya tidak menyerah. Dia mengambil kardus, lalu memotongnya menjadi beberapa bagian. Lalu dia menulis tanda permintaan tolong dengan menggunakan odol, lalu melemparnya keluar, berharap seorang dapat menolongnya. Usaha Surya awalnya berjalan tidak lancar, karena kardus-kardus yang dilemparnya itu nyangkut di atap rumah dan juga pohon. Dia beberapa kali mencoba membuat kardus tulisan itu sampai odolnya habis. Akhirnya, dia menggunakan darah dari luka di tangannya untuk membuat tulisan itu. Agak-agak serem gimana gitu sih pas adegan ini. Surya kembali mencoba peruntungannya, dan kali ini kardus tulisan itu mendarat di atap rumah yang biasa dipakai untuk menyemir pakaian. Tapi waktu itu tak ada orang di sana. Ditunggu seharian, gak ada juga orang yang baca tulisan itu. Surya ini rupanya punya ketakutan besar terhadap tikus. Pas malam hari, dia melihat tikus. Dia kaget dan sampai terpleset jatuh dan pingsan. Kacamatanya sampai patah. Air di tempat cuci piring tiba-tiba menyala. Tapi di wastafel gak nyala. Surya mau ambil air di tempat cuci piring, tapi dia gak berani karena ada tikus di sana. Sampai airnya pun mati kembali. Dia akhirnya gak dapat minum. Surya lalu membuat ketapel yang nantinya akan dipergunakan untuk menimpuk batu saat pemilik rumah ke tempat rumah yang ada jemuran bajunya itu. Tapi di ketapel beberapa kali, wanita yang lagi menyemir pakaian itu tak mengetahui siapa yang menimpuknya. Soalnya Surya sudah tak bisa lagi ngomong. Dia udah kebanyakan teriak dan tenggorokannya juga kering karena gak minum-minum. Keesokan harinya, wanita itu akhirnya mengambil potongan kardus itu. Dia lalu mencoba menuju apartemen untuk mencari tahu. Tapi penjaga apartemen itu bilang kepada wanita tersebut bahwa tidak ada yang menginap di apartemen itu. Sudah lama apartemen itu kosong. Wanita itu pun jadi bingung. Untuk mengobati rasa penasarannya, wanita tersebut lalu menaiki tangga untuk mengecek. Namun di pertengahan, dia mengurungkan niatnya dan lalu kembali pulang. Surya pun mulai kehilangan harapan. Dia tak tahu lagi harus melakukan apa. Sambil berpikir, dia terduduk diam saja di dalam apartemen itu. Surya mulai frustasi dan dia lalu mencoba membakar pakaian untuk meminta bantuan. Hanya saja hal itu malah menjadi bencana baginya. Api membesar hingga hampir membakar seluruh apartemen sehingga dia pun lalu berusaha memadamkan api tersebut. Di hari-hari kritisnya, Surya masih dikasih sedikit keberuntungan. Hujan turun dengan lebatnya dan dia bisa memperoleh pasokan air yang cukup banyak. Keberuntungan lain yang datang untuk Surya adalah ada burung dara yang hinggap ke apartemennya. Surya pun jadi punya makanan. Tapi masalahnya, Surya ini ternyata seorang vegan. Jadi, makan burung dara ini bertolak belakang dengan jalan hidup yang dipilihnya selama ini. Tapi untuk bertahan hidup, mau tak mau, dia akhirnya makan daging. Tak hanya makan burung, Surya pun mulai makan semut dan kecoa. Surya punya ide untuk turun ke bawah lewat balkon. Untuk itu, dia harus mematahkan satu besi teralis agar tubuhnya bisa keluar lewat teralis itu. Mulailah dia memotong besi itu siang dan malam setiap harinya. Setelah dirasa teralis besi itu cukup terpotong,
Surya pun berusaha menendang-nendang besi itu biar patah. Setelah puluhan kali menendang, akhirnya usaha itu pun berhasil. Dia lalu meloloskan tubuhnya melewati teralis besi dan memanjat ke bawah menuju lantai bawah dengan nyawanya sebagai taruhan. Seperti ini cara Surya melakukan aksi turunnya itu. Jangan pernah coba meniru adegan ini ya. Ingat, ini tuh cuma film aja. Akhirnya Surya bisa turun ke unit apartemen bawah dan untungnya pintu apartemen itu tidak terkunci. Dia pun bisa keluar dari sana. Dengan langkah gontai, Surya turun ke bawah lewat tangga darurat apartemen. Sampai di bawah, Surya melihat penjaga apartemen itu. Penjaga apartemen itu juga bingung melihat Surya. Karena dari awal sebenarnya Surya ini sudah dibohongi sama agen yang memberinya unit apartemen itu. Apartemen itu tak pernah ditinggali siapapun juga. Makanya listrik dan airnya itu gak hidup. Satu minggu kemudian, Surya yang sedang berada di rumah sakit kedatangan Nuri yang kini telah menikah. Saat Surya ingin memegang tangan kekasihnya, Nuri menolaknya karena dia kini telah bersuami. Habis sudah kisah cinta Surya. Karena miskin, dia tak bisa menikung calon istri orang. Ya, memang bukan jodohnya juga sih. Biar bisa melupakan Nuri, Surya pun memutuskan untuk pindah kerja. Pria itu pun mulai menjalani harinya seperti biasa. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Trap, semoga dapat menghiburmu. Jika kamu menyukai channel ini, tolong bantu subscribe, share video ini ke temanmu, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa di episode potongan sinema lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye.